Udah dijelaskan Pak Maman toh? Belum. Udah jelasin Pak Maman. Kapan sih Pak akan diumumkan? Kapan diumumkan finalisasinya? Sabar, tadi sudah selesai. Berarti dalam waktu dekat Pak? Iya. 17 benar nggak Mas? Apalagi kan udah dijelaskan Pak Maman toh? Belum. Udah jelasin Pak Maman. Kapan sih Pak akan diumumkan? Kapan diumumkan finalisasinya? Sabar, tadi sudah selesai. Berarti dalam waktu dekat Pak? Iya. 17 benar nggak Mas? Sebelum 17-an atau kapan? Semoga bisa sebelum itu ya. Ini masalah administrasinya kan. Status ojol jadinya apa Mas di sini? UMKM atau apa gimana? Iya. UMKM ya Mas? UMKM. Ya. Oke. Mas, tadi kalau deputi seniornya siapa sih Mas? Hah? Deputi senior Bank Indonesia siapa Mas? Aduh, nggak hafal aku satu-satu. Calonnya dari dalam Jangan, itu sebenarnya biar kewenangan DPR ya. Tadi karena ya nggak enak. Maksudnya teman-teman pengen tahu kan kalau untuk gubernurnya kan karena sudah ada namanya dan sudah menjabat kan. Kalau untuk yang lain-lain besok biar Puan dan pimpinan DPR yang menyampaikan. Tapi dari dalam BI. Internal ya? Internal. Udah besok. Masih kita bahas, tapi dari Kemendikbud kan sudah mengeluarkan permen, Kemen KM yang sudah kita sampaikan kepada para aplikator. Ini nanti akan difinalisasi dalam Perpres juga. Apa aja tadi? Ya hasilnya tadi Pak. Kita masih membahas, mendiskusi, jadi supaya tidak menimbulkan salah penafsiran, jadi nanti kita tunggu sampai selesai. Pak, kan waktu itu disebutkan sebelum 17 Agustus sudah diputuskan. Insya Allah kita selesaikan sebelum 17 Agustus. Jadi kapan tenggat waktunya Pak? Masih ada hari ini. Sampai 17 hari apa nih? Hari Senin. Lalu sampai Minggu kita selesaikan. Tapi yang menjadi titik berat pembahasannya itu apa aja sih Pak? Jangan sampai jalan. Susah Pak. Hah? Yang menjadi fokus. Yang menjadi fokus pengaturan mengenai antaran orang, kemudian antaran barang dan juga makanan, itu yang diatur. itu nanti juga untuk taksi online juga Pak, juga kurir. Roda 2 ya, antaran orang maupun barang. Roda 2. Ini mana? Oh, sini di bawah. Iya. Pokoknya kita untuk roda 2 untuk hantaran orang, kemudian juga untuk roda 2 hantaran barang dan hantaran. Berarti nggak masih bisa kernas ya Pak? Sisrana, sorry Pak. Berarti masuknya ke ojol gitu ya Nanti Pak? di sini kan diatur, Sisrana sudah diatur. Tidak diatur di Sisrana. Berarti setelah hari ini masih ada pembahasan? Mas, jauhnya nggak dari aplikator sendiri aspirasi Ada yang seperti diundang apa nggak Pak? tadi Pak? Diajak? Hanya dari kementerian, dari semua kementerian yang terkait, tidak ada yang lain. Berarti masih ada lagi pembahasan? Masih memfinalisasi kata demi kata, kita finalisasi supaya tidak menimbulkan salah penafsiran. Apa yang krusial dibahas Pak? Karena masih menunggu waktu. Kan itu kan mengatur juga mengenai hantaran barang dan hantaran dokumen, yang itu juga itu krusial juga kan, supaya tidak menimbulkan lagi penafsiran. Iya, karena kita ingin mengatur transportasi online ya, supaya tidak lagi menimbulkan salah penafsiran. Ya. Oke. Pak Dudi, terima kasih Pak Dudi. Banyak ya. Terima kasih Pak. Kelar ya? Iya, udah kelar. Nice. Itu sampai sekarang. Pak Maman barengan Pak. Pak bareng Pak. Pak Menaker. Pak. Tadi di atas bahas apa Pak? Soal ojol ya? Bahas tentang negara ini. Enggak, intinya gini, kita lagi mau dalam tahap finalisasi akhir terkait Perpres mengenai ekosistem di transportasi digital. Jadi tinggal ada beberapa pasal lagi lah yang lagi mau kita sinkronisasi dan finalisasi. Kayaknya sekitar 2 pasal tadi. Nah itu nanti akan kita kebut dalam waktu beberapa hari ini. Itu apa itu? Nah, want to know nggak gini. Pokoknya apa nanti setelah kita finalisasi semua, besok tim eselon 1 kita juga rapat sekali lagi
memfinalisasi itu. Insya Allah sih mudah-mudahan dalam 1 minggu ini udah tuntas. Dan Itu berarti status UMKM itu udah pasti ya? kalau itu kan memang sudah memang semua udah sepakat di situ. Oh, artinya driver ojol sudah sepakat akan ditetapkan sebagai UMKM. pengusaha mikro ya Pak? Keuntungannya Itu itu Apa? setelah menjadi Ya kalau keuntungannya kan ada beberapa macam-macam tuh. Pertama misalnya dari segi fleksibilitas waktu, ya insya Allah dengan dia statusnya UMKM, teman-teman saudara-saudara kita yang ojol, mereka punya fleksibilitas waktu. Lalu yang kedua, beberapa paket-paket kebijakan insentif terhadap UMKM, mereka bisa ikut menikmati. Lalu yang ketiga nih saya lurusin ya, ini supaya jangan sampai lagi ada cerita-cerita yang lain-lain. Mereka tidak kena pajak karena dalam aturan insentif terhadap UMKM bagi mereka yang pendapatannya omsetnya di bawah 500 juta. 500 juta itu berarti per bulan kurang lebih sekitar 50 juta, 45 jutaan ya. 40 jutaan. Jadi omset di bawah 500 juta itu berarti per bulan pendapatan mereka omset kan 40 jutaan. Nah ojol kan rata-rata kurang lebih sekitar 10 sampai 15 jutaan. Jadi artinya mereka tidak dikenakan pajak. Jadi itu juga mereka mendapatkan insentif itu. Jadi saya mau lurusin loh kalau misalnya ada yang cerita-cerita mengatakan mengenai bahwa ojol akan dikenakan pajak lah, ini segala macam, saya luruskan, enggak. Jadi totally 100% itu isu hoax dan itu bagian dari tadi insentif yang didapatkan oleh saudara-saudara kita ojol. Dan kami juga udah bicara dengan komunitas ojol, asosiasi, organisasi, mereka semua menyambut baik status mereka ditetapkan sebagai UMKM. Lalu yang keempat, mereka bisa dapat kesempatan untuk berusaha karena istrinya, anak-anaknya mungkin, dan bahkan mereka sendiri, mereka bisa punya 3 motor, 4 motor, motornya direntalin segala macam. Jadi itu kurang lebih. Pak, berarti status ojol ini bukan jadi pekerja formal ya Pak? Soalnya kan pernah Enggak ada. Berarti nggak bakal jadi pekerja formal, karena kan sempat ada usulan dari driver ojol untuk jadi pekerja formal biar mereka bisa dapat insentif. Kami basisnya adalah kita bicarakan dengan semua asosiasi. Saya ini udah ketemu kurang lebih dengan hampir mungkin 20-an asosiasi komunitas ojol. Aspirasi mereka semua mayoritasnya ke UMKM, artinya ke usaha mikro lah gitu. Oke, nah, nanti masih ada beberapa pasal, kayaknya sekitar 2 pasal lah yang memang perlu finalisasi akhir. Yang mohon maaf, saya pikir nanti aja kami jawab setelah final semuanya biar nggak jadi distorsi isu nanti. Ada rencana time frame Pak kapan mau diterbitkan? Perintah dari Pak Presiden harus secepatnya. Jadi tadi juga kita sepakat dengan menteri-menteri dan juga tadi kita hearing juga bicara dengan pimpinan DPR. Kita sepakat mau kita tuntaskan secepat-cepatnya. Mudah-mudahan dalam seminggu inilah kita tuntaskan. Ya, mohon doanya ya. Ini kita mau petunjuk dari Pak Presiden kan, beliau ingin ada peningkatan, ada percepatan akselerasi perkembangan pertumbuhan kesejahteraan untuk saudara-saudara kita di komunitas ojol ini. Berarti perpres ojol ini bisa keluar pas 17 Agustus nggak Pak, seperti kata Pak Menhub? Maunya kita sih segera secepatnya keluar, jadi kita upayakan pokok dalam minggu ini. Oke coy. Itu nanti masih bakal ada peraturan turunan nggak pakai permen UMK? Apa coy? Masih ada bakal ada peraturan turunan nggak? Oh ada dong pasti kan, itu kan pasti kan juga perpres ojol kan secara general, nanti masing-masing kementerian kan itu kan ada wewenang dari Kemenhub, wewenang dari Kementerian UMKM, wewenang dari Komdigi, dari Kemenaker, nanti masing-masing akan membuat aturan turunan yang tidak akan keluar dari perpres. Okay. Dan semua ini semangatnya untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kesejahteraan saudara-saudara kita di ojol. Oke coy, sip. Plus menjaga ekosistem yang ada di situ. Salah satunya juga keberlangsungan dari aplikator juga harus kita amankan. Plafon kurnya berapa Pak yang bisa diakses sama ojol nanti kalau udah bisa akses kur? Kan nanti katanya bisa akses kur. Kalau terkait kur, rezim aturannya beda tuh. Itu sesuai aja. Jadi kalau kur kan sampai 500 juta tuh. Jadi yang 1 juta sampai 100 juta tanpa agunan. Yang di atas 100 juta sampai 500 juta pakai agunan. Jadi kalau itu ini aja. Tetapi poinnya saya juga mau tambahkan tetap
kita harus menjaga keberlangsungan dari aplikator. Karena pesan dari semua komunitas ojol yang saya temuin, mereka juga menitipkan pesan, tolong kebijakan ini juga mempertimbangkan faktor keberlangsungan dari aplikator. Karena ini kan seperti dua koin yang nggak bisa dipisahkan ini, dua mata koin yang nggak bisa dipisahkan. Oke? Sip, Terima kasih. saya pikir itu teknis lah ya, yang penting kita tuntaskan dulu aturannya. Oke, Bos? Pak, kalau udah jadi pengusaha UMKM, artinya aplikator masih wajib bayar bonus tunjangan hari raya. Kalau itu kan nanti ada di perjanjian kemitraan. Saya pikir itu biarkan dulu. Itu kan perjanjian kemitraan itu kan sifatnya kan fleksibel, tergantung kesepakatan nanti antara ojol dengan aplikator yang nanti akan dimediasi berdasarkan wewenang ditugaskan dimediasi di Kementerian UMKM. Terima kasih.